Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama wa Tasawwuf Salafiyah yang kami muliakan, kepala madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama wa Tasawwuf Salafiyah, dan yang kami banggakan anak-anakku peserta matsama masa ta'aruf siswa dan madrasah di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama wa Tasawwuf Salafiyah Joglo Kudus yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang tadi tetap diberikan ketetapan iman Islam serta sehat walafiat, sehingga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu menuntut ilmu, khususnya bisa menuntut ilmu di madrasah tercinta kita, Madrasah Nahdlatul Ulama wa Tasawwuf Salafiyah Joglo Kudus. Sholawat beserta salam adalah kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama syafaat ulama besok di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai, perkenankanlah di sini saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Sulis, alamat Ukur Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus, tepatnya di ujung Waduk Logung. Jadi kalau adik-adikku, anak-anakku peserta matsama ini pas jalan-jalan ke Kandang Mas, ke Waduk, silahkan mampir ya. Tepatnya di ujung Waduk Logung. Silahkan mampir main ya. Untuk pendidikan, alhamdulillah bisa menyelesaikan tingkat SD, kemudian habis SD Pak Sulis tidak melanjutkan seperti kalian langsung sanawiyah, tetapi Pak Sulis di rumah dulu ya, membantu orang tua dan belajar bekerja selama 3 tahun. Setelah itu baru melanjutkan, yaitu di MTS NU Wahid Tasawwuf Salafiyah. Padahal di wilayah sini itu, wilayah Dawe itu banyak juga yang sekolahnya di Dawe, tapi Pak Sulis milih di Joglo. Salah satu alasan Pak Sulis adalah karena madrasah di Joglo ini salah satu wilayah para alim ulama, banyak para kiai di sana. Maka Pak Sulis milih di Wahid Tasawwuf Salafiyah. Kemudian saya lulus aliyah sanawi, itu sanawiyah Nahdlatul Ulama wa Tasawwuf Salafiyah itu tahun 2004. Kemudian 2004, 2005 atau
kemudian melanjutkan lagi di MA-nya. Bahasanya ada yang sesuai dengan arahan salah satu guru biar istiqomah, tetap melanjutkan di aliyah lagi. Itu lulus tahun 2007. Jadi saya termasuk alumni Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama wal Jazm Salafiyah. Bahkan malah saya katakan ini saya masih sekolah di sana, karena sampai sekarang saya belum lulus. Ya, mulai tahun 2000, pokoknya mulai dari Sanawi sampai Aliyah, saya mengabdikan diri bahkan sampai sekarang di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah wal Jazm Salafiyah. Jadi kalau saya ketemu dengan para alumni, terutama seangkatan saya, wah gue sudah lulus, aku durung lulus dewi. Ya, karena apa? Wah gue sudah pinter, sudah lulus, aku mah durung pinter, jadi sekolah terus. Jadi kalau ketemu dengan para alumni ya, saya bilangnya gitu, saya belum lulus, saya masih di madrasah, masih mengabdi, masih belajar juga bersama siswa-siswi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Salafiyah. Nah, ini untuk tema Matsama pada hari ini, pada hari terakhir Matsama masa ta'aruf siswa dan madrasah tahun ajaran 2021-2022. Ini temanya untuk sekarang, untuk yang diserahkan pada Pak Sus adalah tentang prestasi dan alumni. Tentunya diharapkan pada kalian semua, terutama siswa baru, ini nanti dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah proses pembelajaran, dalam proses menuntut ilmu, kita diharapkan untuk ada hasil. Salah satu hasil dalam proses pembelajaran harapannya adalah sesuai dengan misi madrasah kita, yaitu unggul dalam prestasi dan santun dalam budi pekerti. Ini visi yang sangat mulia sekali, ya. Unggul dalam prestasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah prestasi? Prestasi tentunya prestasi yang baik. Bahasa prestasi itu sebuah hasil, ya. Tapi hasil nanti dipengaruhi ada beberapa proses, termasuk ada ketekunan dan lain sebagainya. Nah, sebelum melanjutkan tentang prestasi dan alumni, ini Pak Sulis mau tanya pada anak-anakku atau kepada adik-adikku. Kenapa saya katakan sebagai adik-adik? Karena saya merasa alumni dan bahkan masih belajar di madrasah tercinta kita. Maka saya katakan adik-adikku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Sebelum masalah apa itu tentang prestasi dan bagaimana untuk melakukan sebuah prestasi, serta bagaimana tentang alumni atau tentang lulusan di madrasah tercinta kita, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama wal Jazm Salafiyah, maka pertanyaan saya adalah satu: yakinkah kalian masuk di Madrasah Wahid Jazm Salafiyah Joglo Kudus ini? Yakinkah kalian? Sudah yakinkah kalian untuk masuk di Madrasah Wahid Jazm Salafiyah Joglo Kudus ini? Bisa diangkat, bisa dijawab diri kalian sendiri. Saya sudah yakin atau belum? Atau masih ragu? Ataukah bahkan ini adalah sebuah harapan yang terakhir atau alternatif yang terakhir? Mungkin kalian kemarin-kemarin sempat mendaftarkan diri di SMA atau di SMK atau yang
di madrasah lain, ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi juga ada yang memang niat untuk melanjutkan dari sanawi ke aliyah, ada yang memang dari alumni madrasah lain atau SMP yang lain, dari SMP yang memang niat untuk ke Wahid Hasyim juga ada. Nah, ketika kita sudah tahu jawaban kita, apakah ya betul-betul sudah ada niat untuk ke Wahid Hasyim, atau karena masih ragu, atau masih tadi sebagai alternatif yang terakhir, maka yakinkanlah diri kalian bahwa inilah yang terbaik. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar menuntut ilmu di madrasah tercinta, madrasah aliyah Nahdlatul Ulama Wahid Hasyim Salafiyah. Ini adalah sebuah proses kehidupan kalian yang tadinya kalian rencanakan mau melanjutkan di sana di SMA, misalnya di SMP dan lain sebagainya, tapi ternyata sekarang kita berada di madrasah Wahid Hasyim Salafiyah. Inilah yang terbaik. Maka tanamkan diri kalian mulai sekarang, bahkan seharusnya mulai kemarin-kemarin sejak daftar atau sejak mulai maksama ini harus ada niat yang sungguh-sungguh, ada niat yang ikhlas untuk belajar, menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu dunia dan akhirat di madrasah Wahid Hasyim Salafiyah Joglo. Niat. Karena ini adalah yang terbaik, maka harus ada niat yang kuat. Kok masih punya anganan yang wah aku ora ning kono, koncoku ning kono misalkan, maka ikhlaskanlah. Ya, ikhlaskanlah. Inilah yang terbaik. Saya yakin ini adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita nanti akan sukses ya dengan yang sama dengan madrasah-madrasah unggulan yang lain, di SMK yang unggulan dan lain sebagainya. Kita akan sama suksesnya. Bahkan kita juga nanti bisa lebih banyak lagi, lebih sukses lagi. Dan ini itu tergantung dari kitanya dulu. Maka tadi niatkanlah hati kalian yang sungguh-sungguh bahwa kita belajar di madrasah Wahid Hasyim Salafiyah ini adalah yang terbaik dan inilah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang prestasi adalah sebuah perjuangan, ya, sebuah perjuangan. Bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan sebuah hasil. Kita belajar di madrasah Wahid Hasyim Salafiyah, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bagaimana nanti kita sukses di dunia maupun di akhirat. Salah satu usahanya adalah belajar di madrasah Wahid Hasyim Salafiyah. Ini adalah sebuah menuju prestasi, menuju sebuah hasil. Maka kita perlu perjuangan. Perjuangan harus ada sebuah usaha. Proses prestasi ya. Ada kalau kolaborasi dari beberapa hal, ada bimbingan dari Bapak Ibu guru, ada doa dari orang tua, ada kerja tim, ada ketekunan. Ini yang paling penting, terutama ketekunan, doa, dan usaha. Jadi untuk mendapatkan sebuah prestasi yang baik, kita simpulkan yang umum saja, untuk mendapatkan hasil prestasi dunia dan akhirat,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat melalui Wahid Hasyim Salafiyah ini satu bimbingan dari guru. Apapun yang diperintahkan oleh bapak ibu guru, belajar dan lain sebagainya, kita ikuti saja. Tidak ada guru yang menjerumuskan muridnya, tidak ada. Sami'na wa ata'na. Apa yang kita dengarkan, kita lakukan. Ini salah satu bagaimana untuk mendapatkan sebuah prestasi. Yang kedua, doa orang tua. Pertanyaan satu, ketika kalian hari ini mau belajar matsama walaupun secara daring, sudah izinkah dengan orang tua? Atau bahkan orang tua yang tadinya berangkat bekerja, kita sudah salaman Pak belum? Nah, ini. Maka nanti ketika kita belajar bersama, kita mau berangkat ke sekolah, jangan lupa untuk minta doa restu kepada orang tua kita, kepada bapak ibu kita. Salaman, doa restu, Pak, Bu, badhe berangkat. Nggih nyuwun doa restune, nggih nyuwun doa nyuwun sangune. Jika memang diberikan, kalau enggak ya yang penting iso mangkat. Doa orang tua ini sangat kita harapkan, karena dengan doa orang tua ini ibarat apa ya, doanya wali yang kelihatan ya memang orang tua ini. Maka jangan lupa ketika mau berangkat kemanapun untuk minta doa restu pada orang tua, matur, Pak, Bu, badhe berangkat, assalamualaikum. Kemudian kerja tim, tentunya dalam pembelajaran, ya ada teman, ada guru, komunikasi yang baik, tapi bukan berarti nyontek. Aku warai bukan, ya. Karena belajar, yang merasa mungkin, ini bagaimana caranya, dikomunikasikan dengan guru, dengan siswa. Ini kerja tim, karena kita belajar memang bersama-sama. Kemudian tadi, tidak kalah pentingnya tentang ketekunan kita, doa dan usaha. Doa minimal, jangan sampai, bukan minimal ya, ini harapan dan wajib dilakukan. Sholat 5 waktu ini harus kalian lakukan, laksanakan, karena dalam sholat itu adalah sebuah doa. Ini jangan sampai ditinggalkan, karena saya yakin ini ada peserta yang hari ini belum sholat subuh itu. Ini doa minimal di dalam sholat itu. Kita sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu adalah sebuah untaian, sebuah komunikasi, sebuah permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Ditambah lagi setelah sholat berdoa, diberi kemudahan, diberi kesehatan, keselamatan, ya, diberi ilmu yang manfaat barokah, diberi kemudahan, ya, orang tua kita diberi kemudahan dan lain sebagainya. Kemudian sebuah usaha, tentunya dalam sebuah prestasi tadi kita memang perlu usaha, lahir batin. Salah satunya apa? Belajar, ya, belajar. Mbah sithik mbah akeh tetap belajar setiap hari. Ini. Kemudian, jadi intinya dalam sebuah prestasi ada 4 hal: bimbingan guru, doa tadi orang tua, kemudian kerja tim, dan ketekunan, yaitu doa dan usaha.
banyak prestasi di madrasah kita. Salah satunya kemarin ya, yang Oskan. Nah, itu mendapatkan perunggu ya, juara 3 perunggu. Kemudian banyak lagi prestasi yang kemarin-kemarin ya, itu kalian bisa lihat di depan itu ada sebuah piala yang nanti bisa dilihat, dibaca ya, itu prestasi dari mana saja. Kemudian tentang alumni, lulusan Madrasah Wahid Hasyim Salafiyah jangan takut, banyak bukti yang sudah terjun di masyarakat, yang sudah bekerja, bahkan yang masih belajar di tingkat perguruan tinggi. Banyak yang menjadi katakan mengabdikan di negara sebagai TNI, banyak sebagai polisi ya, banyak dosen juga ada ya, termasuk pengurus kita Bapak Kiai Muhammad Agus Yusrun Nafi, ini adalah alumni dari Wahid Hasyim Salafiyah. Beliau sebagai pegawai negeri di Kemenak, juga sebagai dosen dulu di UIN Wali Songo ya, sekarang masih di IAIN Taib, termasuk kepala madrasah kita Pak Solikin, ini juga alumni MTS MA Wahid Hasyim Salafiyah. Beliau juga termasuk dosen Taib. Nah, ini kemudian yang menjadi dokter, perawat banyak juga ya. Banyak, kemarin saya sempat ketemu dengan Mas Agus Munib ya, yang orangnya Bendarum, yang sekarang malah nikah di Kandang Mas, dan sekarang di sebagai kerja di Rumah Sakit Islam Kudus. Nah, ini juga dai ya, seorang kiai dari Mesir. Nah, ada itu Mas siapa itu, Basitul Anwar Manggodarum. Ini bisa belajar di Mesir. Ini juga alumni dari Wahid Hasyim Salafiyah. Dan banyak juga kiai-kiai di desa. Jadi yakinlah bahwa kalian di Madrasah Wahid Hasyim Salafiyah ini bisa sukses seperti yang ada di madrasah sekolah yang lain, dan bahkan kalian bisa lebih. Intinya satu, oke? Yakin, iringi dengan niat yang baik, yang bagus, yang sungguh-sungguh, dan selalu berdoa dan usaha. Salah satu usahanya adalah selalu belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti dalam pembelajaran di kelas kita akan sambung lagi bagaimana kita giat untuk prestasi dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.